Hai guys, welcome back to my channel again, Angla Riri. Dan kali ini aku mau bahas mengenai journaling. Jadi, kapan sih waktu yang tepat untuk teman-teman journaling dan kenapa sih kamu journaling? Sebenarnya ada dorongan dan ada reason tertentu kenapa journaling yang dipilih untuk menceritakan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan, lalu bersyukur, mengatur plan ke depannya seperti apa, dan nanti kita juga bisa lihat ya perkembangan hari ke hari atau minggu ke minggu atau bulan ke bulan dan tahun ke tahun gitu. Jadi kita bisa baca lagi. Hal ini juga aku lakukan, aku dari kapan ya journaling? Kayaknya saat pandemik aku udah mulai journaling sampai saat ini. Mungkin saat ini aku juga nggak begitu konsisten, tapi ya ketika aku butuh banget ya temen cerita, butuh banget curhat, dan ketika aku bener-bener kayak sedih atau seneng banget ya, atau aku ngerasa aku lonely, so aku akan open yang namanya journaling dan aku akan tulis semuanya. Namun kali ini aku mau baca nih di Quora, jadi ada seseorang menceritakan ya, kenapa dia melakukan journaling. Oke, aku akan bacakan ke teman-teman ya. Sudah hampir 3 tahun terakhir, saya tidak memiliki teman curhat. Yes. Yang saya rasakan, hidup saya jauh lebih baik. Cara yang saya gunakan, jika saya ada masalah, saya biasakan cerita dengan diri sendiri sampai saya merasa lega. Ya, ini cara paling aman sih. But, sometimes kita juga nggak mendapatkan feedback ya sebenarnya. Tapi, dengan cara ini, yang penting kita lega dulu, ya, mungkin karena kita takut cerita ke teman, takut salah orang gitu ya. Mungkin teman akan sebarkan cerita-cerita kita keluar ya. Jadi cara paling aman adalah memang journaling. Tapi disupport juga dengan nonton podcast ya yang relate dengan apa yang teman-teman rasakan. Jadi di sana teman-teman akan merasa ada support atau ada feedback yang bisa teman-teman pelajari dengan kisah yang hampir sama. Jika saya merasa resah, bingung, maka saya akan bawa dalam doa dan ini sangat ampuh untuk diri saya. Yes, exactly. Ini benar banget sih. Aku juga ngelakuin hal yang sama. Jadi apapun ya yang kalian percaya terkait agama teman-teman ya, yang penting teman-teman meluangkan waktu untuk bersyukur dengan apa yang udah kalian rasakan hari ini, masih bernafas, rizki, nikmat, dan segalanya. Lalu jika saya butuh jawaban, saya mengandalkan Tuhan dan selalu ada jawaban saya yang saya temukan, entah dari buku yang saya baca, lalu yang saya dengar dari postingan di timeline sosial media. Wow, that's great. Jika saya ada di kondisi yang benar-benar down dan butuh cerita, maka saya memilih menghubungi psikolog. Yes, exactly. Jadi, namun untuk menghubungi psikolog ini adalah butuh modal ya, jadi nggak bisa juga dilakukan oleh kita semua, kecuali memang kita memiliki extra money untuk konsultasi dengan psikolog. Tapi ini adalah hal yang bagus untuk menyelamatkan diri. Tapi satu hal yang saya amati, stranger terkadang lebih baik daripada teman sendiri. Stranger lebih baik daripada teman sendiri ya, untuk mungkin untuk sharing ya, karena mereka nggak akan involve di kehidupan kita, jadi dia nggak tahu kelemahan kita, kelebihan kita, jadi mereka akan lebih netral ketika kita bercerita, atau misalkan mereka juga memiliki atau pernah berada di posisi yang sama, ya mungkin bisa sharing, tapi kalau misalkan tidak, setidaknya mereka open untuk mendengarkan biasanya. Dan dia juga cukup aktif ya di sosial media, salah satunya Twitter. Jika ada yang saya rasa butuh pandangan orang lain, maka saya tanya ke warga Twitter. Nah, ini bagus banget sih. Yes, exactly, bagus banget. Cuma kalau misalkan kamu punya akun asli, ya, jadi teman kamu tahu dong. Nah, aku rasa dia tidak posting dengan akun aslinya. So, tapi ini mungkin karena saya memang introvert, saya merasa tidak memiliki teman curhat itu tidak masalah, sedangkan extrovert mungkin belum tentu cocok dengan cara ini. Actually aku adalah bisa, dua-duanya, bisa jadi introvert, bisa jadi extrovert. Nah, mungkin aku ambivert. To be honest, sometimes aku juga cerita ke temanku, tapi
semua temen juga bisa mendengarkan aku karena mereka juga punya kehidupan dia sendiri gitu, mereka sendiri. Jadi sometimes waktunya nggak pas gitu. Jadi aku orangnya juga agak kurang enakan, so aku memang melakukan journaling. Jadi apa aja yang aku lakukan dalam journaling, journaling ini nggak harus teman-teman tulis dalam bentuk diary ya. Jadi bisa dalam buku gitu, buku biasa juga oke, atau memang diary pun juga nggak masalah gitu. Jadi di buku itu aku akan tulis tanggalnya ya, lalu aku akan ceritakan hal-hal yang baik hari ini gitu. Atau mungkin aku dalam minggu ini hanya sekali nih nulis journaling, so aku akan ceritakan dalam minggu itu hal-hal yang baik gitu. Dan selain itu, aku juga bersyukur, jadi aku tulis rasa syukurku atas apa nih pencapaian aku di saat itu. Dan aku juga say sorry ya, karena aku belum capai nih hal-hal yang mungkin kayak kurang apa namanya, aku kurang achieve nih dalam bekerja, aku kurang olahraga dalam minggu ini, I'm so sorry gitu. Terus mungkin aku sakit, I'm so sorry aku belum bisa menjaga kesehatanmu dengan sempurna gitu. Jadi kayak uh, inner aku ya berbicara gitu ke diriku sendiri. So, itu sangat helpful banget yang aku rasakan dan aku lakukan dalam journaling. Dan selain itu, aku juga tulis plan-plan aku ke depannya, baiknya aku harus bagaimana ya. Jadi nggak berpatokan dalam masa lalu aja gitu apa yang udah terjadi, tapi kita juga plan ke depannya sebaiknya kita tuh seperti apa. Juga aku tuliskan. Tapi kita say thank you juga sama diri kita sendiri. Jangan lupa berikan ucapan I love you, Angla, I love you, Riri, gitu. Atau teman-teman bisa sebut nama teman-teman I love you. Jadi itu merupakan salah satu self love juga. Itu nggak berhenti aku lakukan sampai saat ini karena aku benar-benar mencintai diriku dan aku say thank you udah berada juga di posisi yang saat ini gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya, kalau teman-teman bersyukur seperti itu dengan cara journaling, lalu meminta maaf atau say sorry untuk hal-hal yang belum kalian dapatkan gitu, kalian capai. Di satu sisi yang aku rasakan, aku juga melihat perkembangan kehidupanku dari hari ke hari atau minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun di sana gitu. Dari hal sekecil apapun itu aku akan say thank you, aku akan tuliskan di sana. Jadi dalam journaling, selain jadi teman curhat, kita juga akan diajarkan secara nggak langsung bagaimana bersyukur dan melihat hal kecil, hal-hal positif kecil, dan membuat diri kita semakin berpikir lebih positif. Dari Quora ini ya aku baca dia juga talk dengan stranger ya lu Twitter. Nah, ya itu juga bagus karena nanti kalau misalkan teman-teman atau postingan teman-teman dilihat oleh orang yang tepat atau dibaca oleh orang-orang yang tepat itu bagus banget. Jadi mereka akan suportif memberikan komen-komen yang bisa nge-support teman-teman gitu. Tapi kalau misalkan taunya postingan teman-teman tersebut kalian posting dengan akun asli lalu masuk atau dibaca oleh orang yang kurang tepat, itu juga akan jadi bumerang ke depannya. Jadi kayak opposite dari support gitu. Jadi bisa jadi teman-teman akan dibully atau bagaimana. Jadi berhati-hatilah kalau misalkan mau curhat di social media. Lalu untuk talk dengan strangers, dulu aku pernah melakukan, yes, which is okay gitu dan juga helpful. Tapi karena ya udah gitu saat itu aku kenal dengan stranger dan cerita dan ngasih support dan ya kita udah nggak berlanjut berteman jadi ya udah jadi kayak nggak sesuatu yang abadi dan ketika kita reach lagi nih untuk curhat dan dia pun juga sometimes udah lupa dengan kita, nggak ada waktu lagi dengan kita, tapi kayak randomly mau curhat dengan stranger is okay, cuma jangan expect too much atau berkelanjutan ke depannya gitu.
So, jadi yang consistently aku lakukan adalah journaling. Di sana aku curhat, bersyukur, dan segala macam. So, teman-teman juga bisa lakukan apa yang aku lakukan selama 3 atau 4 tahun belakangan ini. Dan ini membantu banget dalam personal improvement di diri aku sendiri. Aku ngerasain sendiri. Tapi kalau misalkan teman-teman punya pasangan gitu, salah satu optionnya juga bisa cerita bercurhat ke pasangan, tapi jangan berekspektasi too much. Sometimes pasangan juga nggak punya experience dalam hal yang teman-teman ceritakan gitu ya. Jadi mungkin dia nggak bisa memberikan feedback. Jadi jangan expect too much untuk diberikan feedback, tapi expect-nya itu lebih yang penting teman-teman didengarkan. Hal yang sering aku lakukan juga kalau misalkan aku nih saat ini aku dalam long distance relationship ya, dimana aku nggak tahu nih bagaimana menjalani hubungan ini gitu. Jadi aku lakukan journaling, and then aku juga nonton podcast gitu ya. Ya pastinya aku nggak akan lakukan hal ini dalam relationship ini dengan baik gitu, dengan sempurna di awal. Karena aku memang udah lama nggak pacaran dan rasanya itu berbeda gitu. Di saat aku punya relationship dan long distance. So, aku nonton podcast-podcast lalu yang relate denganku. Sometimes podcast juga nggak semuanya relate ya. Jadi nggak bisa teman-teman terima 100% ya. Sometimes mereka memang punya banyak waktu gitu untuk pasangan, jadi communication mereka bisa lebih kuantitinya lebih banyak, dan sedangkan misalkan aku kuantitinya hanya sedikit gitu, bukan berarti pasanganku nggak komit dengan hubungan ini. Jadi nggak semuanya 100%, jadi kalian atau teman-teman harus pilah-pilah juga mana yang relate gitu. Karena kalau misalkan diterima sepenuhnya dari yang namanya podcast ya, di sosial media, teman-teman juga akan ngerasa kayak, apa ya, lah lu kok nggak kayak gini, juga akan bisa jadi masalah gitu dalam hubungan relationship teman-teman gitu. Dan awalnya aku juga belajar hal itu. So, sekian dulu yang bisa aku ceritakan terkait journaling. So, thank you for watching. Bye!